Hai semuanya, ketemu lagi di channel Kang Awi Kreatif. Video kali ini kita akan mengajak kalian untuk membuat kerajinan tangan bunga hias dari sedotan atau bahan yang sudah tidak terpakai, yaitu dari sedotan atau lain dan sebagainya. Cara membuat bunga sedotan ini bisa kalian buat juga di rumah dengan bahan dari sedotan. Mengolah sampah sedotan ternyata sangat mudah untuk dilakukan loh, kamu bisa memanfaatkannya untuk membuat hiasan rumah berupa bunga. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa cara membuat bunga dari sedotan yang mudah untuk diikuti. Ada beragam bentuk kerajinan bunga dari sedotan yang bisa kamu buat, mulai dari bentuk bunga mawar, bunga matahari, bunga sepatu, dan lainnya. Kamu bisa memilih bahan berupa botol bekas, sedotan, ataupun kresek tergantung jenis bunga yang ingin dibuat. Agar tidak bingung, langsung saja simak cara membuat bunga dari sedotan berikut ini dengan menonton videonya sampai habis. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya atau keinginan tahu lebih luas, kalian cukup aktifkan loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita melangkah ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa alat dan bahannya, yaitu ada lem tembak, kemudian alat yang paling argen dalam pembuatannya, yaitu gunting, dan ada tang juga. Tang di sini berfungsi sebagai alat untuk memotong kawat, kemudian ada penggaris, berfungsi sebagai alat untuk mengukur sedotan yang saya buat nanti. Kemudian yang terakhir bahan dasar yang kita buat yaitu sedotan. Nah, setelah kita mengetahui alat-alat yang kita gunakan, kemudian di sini juga saya akan mengetahui objek atau warna karakter sedotannya terlebih dahulu. Yang saya akan membuat sebuah bunganya yaitu, sedotan warna hijau ini, saya gunakan sebagai untuk membuat sebuah daun. Kemudian sedotan warna kuning ini, saya gunakan sebagai untuk membuat sebuah putik. Dan yang terakhir sedotan warna putih ini, saya gunakan sebagai untuk membuat sebuah kelopak bunga. Nah, ada tambahan sedikit informasi, jadi sedotan warna hijau dan kuning ini, saya akan kombinasikan sebagai untuk membuat putik pada bunganya nanti. Nah, itulah objek dan warna karakter sedotannya yang saya akan buat, untuk tutorial cara membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah, setelah kita mengetahui objek dan warna karakter sedotannya, di sini juga saya akan memberikan tutorial dengan cara step by step. Nah, sedotan warna hijau ini yang saya pegang adalah sedotan warna hijau, dengan ukuran panjang sedotannya kurang lebih sekitar 13 cm. Nah, sedotan ini saya akan buat untuk sebagai daun, kemudian sedotan ini saya akan lipat di bagian tengahnya, kemudian disejajarkan panjang sedotannya harus sama rata, kemudian di bagian bawah sedotan, saya akan gunting sedikit di bagian samping sedotannya, untuk membuat sebuah batang daunnya, lalu di bagian yang lainnya saya juga akan gunting dengan cara miring, sampai membentuk sebuah daun, kemudian setelah hampir menjadi sebuah daun, di sini juga saya akan menggunting di bagian tengah-tengahnya menjadi dua bagian, lalu saya akan gunting juga di bagian sampingnya, untuk membuat sebuah gerigi daun. Nah, setelah membuat daun yang hampir mau jadi setengah ini, saya akan membuat garis-garis terlebih dahulu, dengan menggunakan alat bantu yaitu penggaris, agar daun tersebut, terbentuk seperti sebuah serat atau tulang daun. Kemudian daunnya saya akan urut-urut atau membuat lengkung sedikit, agar terlihat seperti daun pada umumnya, serta terlihat indah enak dipandang, dan nilai estetika yang sempurna. Dan seperti inilah hasil tutorial cara membuat sebuah daunnya. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat tutorial sebuah daunnya, di sini juga saya akan membuat sebuah putik bunganya. Nah, sedotan yang saya pegang ini adalah sedotan warna hijau, dengan ukuran panjang sedotannya kurang lebih sekitar 13 cm. Kemudian di bagian ujung sedotannya, saya akan gunting dengan ukuran kecil-kecil sampai panjang sedotan tersebut tergunting semuanya. Kemudian di sini juga saya mengembangkan sedotan yang menguncup itu, dengan menggunakan alat bantu yaitu tusuk sate, agar sedotan tersebut terbuka dan mudah pada saat kita membuat putik bunganya. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat putik bunganya, di sini juga saya sudah menyiapkan putik bunganya, dengan sedotan warna kuning yang telah saya gunting, dengan ukuran panjang sedotannya sekitar 26 cm. Nah, sedotan warna kuning ini, saya akan dilem di bagian ujung sedotannya, untuk menggabungkan atau mengkombinasikan, antara sedotan warna kuning dan hijau menjadi satu sebuah putik bunga. Kemudian setelah sedotannya menjadi satu, saya akan menggulung-gulungkan sedotannya dengan cara memutar, sampai sedotannya tergulung semua. Kemudian di bagian ujung sedotannya saya akan dilem, dan tunggu sebentar, agar lem tersebut mengering. Kemudian di bagian tengah putik bunganya, saya akan dilem juga. Kemudian ditunggu, jangan dilepas putik bunganya, harus benar-benar lem tersebut sampai mengering. Karena kalau kita dilepas, putik bunganya akan mengembang dan rusak.
Nah, setelah kita mengetahui cara membuat putik bunganya, di sini juga saya akan membuat sebuah kelopak bunga. Jadi sedotan yang saya pegang ini adalah sedotan warna putih, dengan ukuran panjang sedotannya, kurang lebih sekitar 5 cm. Nah, kemudian di sini saya juga akan menggunting di bagian tengah sedotannya. Lalu setelah digunting di bagian tengahnya, kemudian saya juga akan menggunting lagi di bagian tengahnya menjadi 2 bagian, begitupun yang lainnya. Sama juga cara menggunting sedotannya seperti halnya yang pertama. Nah, setelah semuanya tergunting menjadi 2 bagian, di sini juga saya akan membuat pola kelopak bunganya, dengan cara, ambillah sebuah sedotan yang sudah kita gunting tersebut, kemudian di bagian tengahnya saya akan lipat, lalu dilanjut dengan lipatan kedua yaitu, di bagian yang kedua ini saya akan disejajarkan sedotannya di bagian ujung atasnya, atau disamaratakan, lalu saya akan gunting dengan cara miring, kemudian di bagian samping sedotannya juga saya gunting, lalu di bagian tengah sudut sedotannya akan saya gunting. Nah, jadi di bagian tengah sudut ini adalah, akan membentuk sebuah lubang pada kelopak bunganya, dan begitupun yang lainnya, sama juga dalam membuat polanya seperti, halnya membuat pola yang pertama. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat pola pada kelopak bunganya, di sini juga saya akan membuat garis-garis, agar terbentuk sebuah serat atau tulang kelopak bunga. Nah, kalian tinggal ikuti cara membuatnya, seperti halnya membuat yang pertama saya buat, sampai semuanya terbentuk. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat garis-garis atau sebuah serat pada kelopak bunganya, di sini juga saya akan mengelem bagian kelopak bunganya, dengan cara satu per satu, kemudian ditempelkan dengan cara tumpang tindih sampai terbentuk selembar kelopak bunga, begitupun yang lainnya juga sama seperti halnya cara membuat yang pertama. Nah, setelah kita mengetahui cara mengelem pada kelopak bunganya, kemudian di sini juga saya akan mengurut-urut atau membuat lengkungan, dengan menggunakan alat bantu yaitu penggaris, agar terlihat seperti bunga yang sedang bermekaran. Nah, seperti inilah hasil cara tutorial membuat lengkungan pada kelopak bunganya, kemudian di sini juga saya akan menambahkan sebuah kelopak bunga, yang saya sudah menyiapkan beberapa kelopak bunganya, kemudian saya juga menambahkan sebuah kawat yang sudah saya buat bulatan di bagian ujung kawatnya, lalu saya juga menambahkan sebuah plastik. Nah, plastik di sini saya gunakan sebagai untuk melapisi di bagian kawatnya. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat kerangka atau susunan bunganya, kemudian di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa susunan atau kerangka dalam membuat kerajinan tangan bunga hiasnya yaitu diantaranya, ada daun, putik bunga, kelopak bunga, kawat, dan plastik. Nah, untuk kalian lihatlah pada layar video ini, saya sudah memberikan keterangan, panjang atau ukuran-ukuran sedotan yang siap untuk kita buat, atau dipraktekkan dalam membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah, setelah kita mengetahui susunan rangkaian atau keterangan ukuran cara membuat kerajinan tangan bunga hiasnya, nah di sini juga saya akan mengelem atau menyusun beberapa rangkaian bunganya, mulai menyusun atau proses dari kawat sampai kelopak bunga, dan menjadi atau membentuk sebuah satu tangkai bunganya. Lihatlah proses cara membuat kerajinan tangan bunga hias dari sedotan ini sampai selesai.
Baiklah teman-teman, akhirnya kita terselesaikan tutorialnya. Nah jadi seperti inilah hasil dari tutorial bunganya, sangat mudah dan simpel kan teman-teman semua. Oh iya, untuk para subscribers semuanya, saya mohon dukungan supportnya dari kalian semua, agar channelnya berkembang dan saya menjadi lebih semangat dan selalu terus berkarya. Nah untuk kalian yang baru bergabung, dan ingin tahu informasi lebih dan luas, kalian cukup mengaktifkan loncengnya, kemudian jangan lupa untuk diklik subscribe-nya, lalu like, komen, dan share linknya ke teman-teman kalian semua. Semoga pada video kali ini, semoga bermanfaat dan terinspirasi bagi kalian semuanya. Baiklah teman-teman, nah bagi kalian yang ingin tahu informasi tentang bagaimana cara membuat vas bunga dari stik es krim ini, saya sudah cantumkan di bagian deskripsinya, kalian boleh dicek, kemudian jangan lupa ya ditonton, dan ingat, jangan pernah di-skip, agar kalian tidak bingung dan penasaran dalam pembuatan vas bunganya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyusun bunganya ya. Untuk memulai memasang bunganya, saya mulai dari bagian tengah, kemudian saya melingkar sampai menutupi di bagian vas bunganya. Untuk kalian, silahkan cara untuk menyusunnya terserah. Mau gimana dan mau seperti apa sesuai dengan selera kalian masing-masing. Yang penting tersusun rapi bunganya. Thanks for watching my channel, see you next time.